Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bentuk aljabar. Jadi pada video yang sebelumnya itu dibahas tentang bentuk-bentuk aljabar. Kali ini kita akan belajar hitung-hitungan dalam aljabar. Jadi yang kita pelajari nanti ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian dan pembagian, yang terakhir adalah pangkat, semua dalam bentuk aljabar. Langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini memiliki syarat yang wajib dipenuhi, yaitu boleh dilakukan jika suku-sukunya sejenis. Jadi, variabelnya harus sama dan pangkat variabelnya juga harus sama. Kalau variabelnya berbeda, maka tidak boleh dikerjakan. Kalau tidak sejenis, tidak boleh dihitung, tidak boleh dikerjakan. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini, nanti yang dihitung hanya koefisiennya saja atau angka yang ada di depan variabel. Si variabelnya sendiri nanti tidak akan ada perubahan, tidak akan bertambah pangkatnya dan lain-lain. Jadi yang benar-benar berubah hanya angkanya saja atau koefisiennya saja. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal. Di sini untuk soal yang pertama ada 5A ditambah 3B ditambah 2B dikurang 2A. Nah, di sini kita tuliskan lagi. Yang selanjutnya kita kerjakan adalah kelompokkan dulu berdasarkan suku-suku yang sejenis. Jadi tidak usah dihitung dulu. Kita kelompokkan dulu. Di sini ada 5A dan 2A. 2A ini tandanya di depan itu pengurangan. Tetapi kalau dia pengurangan, maka itu menjadi tanda negatif untuk bilangan di belakangnya. Sehingga 5A-nya bernilai positif, 2A-nya bernilai negatif. Kita tuliskan di sini 5A dikurang 2A. Kemudian suku yang selanjutnya yang sejenis adalah 3B dan 2B, yaitu variabelnya sama-sama B. Di depan angka 3 ada tambah, maka kita tulis tambah. 3B ditambah 2B. Nah, yang kita hitung hanya angkanya saja. Sehingga 5A dikurang 2A adalah 3A dan 3B ditambah 2B adalah 5B. Jawabannya seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Di sini ada 8PQ ditambah 7P ditambah 6Q dikurang P dikurang 4PQ. Langkah selanjutnya adalah kita kelompokkan berdasarkan suku-suku yang sejenis. Andai kata ada variabel yang tidak punya teman atau tidak ada yang sejenis dengan dia, maka tetap kita tuliskan. Kita perhatikan di sini bahwa 8PQ itu punya teman yang sejenis, yaitu negatif 4PQ. Kita tuliskan di sini seperti ini. Kemudian 7P itu positif dan P adalah yang bertanda kurang atau negatif P. Yang ini yang kuning. Kita tuliskan di sini sehingga 7P dikurang P. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah 6Q. 6Q ini tidak ada temannya. Tetap kita tuliskan di ujung belakang dengan tanda tambah karena dia positif. Setelah itu kita hitung yang bisa dihitung. Yang di garis merah ada 8PQ dikurang 4PQ. Jadi 8 dikurang 4 hasilnya juga 4. Kemudian di garis yang warna kuning, di sana ada 7P dikurang P saja. Kalau dia P saja, ingat, maka angkanya itu adalah 1. Sehingga 7 dikurang 1 adalah 6P. Yang terakhir adalah 6Q. Karena tidak ada teman, maka nanti dia akan tetap ditulis ulang. Maka jawabannya adalah 4PQ ditambah 6P ditambah 6Q. Seperti ini. Jadi yang tidak ada temannya tetap ditulis ulang. Untuk contoh soal yang selanjutnya, tentukan jumlah dari 7X dikurang
3Y ditambah 4 dan negatif 8X ditambah 9Y dikurang 6. Nah, jadi ini ada dua kelompok bilangan, ini harus ditambahkan. Untuk mudahnya penulisannya adalah kita buat kurung dulu. Yang pertama, kelompok pertama kita kurung yaitu 7X dikurang 3Y ditambah 4. Kemudian karena dia soalnya adalah jumlah, maka jumlahnya operasi hitungnya adalah tambah, saya beri warna merah. Kelompok yang kedua adalah negatif 8X ditambah 9Y dikurang 6. Nah, kemudian kita kelompokkan juga berdasarkan suku yang sejenis, sehingga yang pertama ada di garis kuning ini ada 7X berteman dengan negatif 8X. Maka dituliskannya seperti ini. Jadi sebenarnya 7X ditambah negatif 8X, tetapi lebih mudah lagi kalau kita tuliskan 7X dikurang 8X. Suku yang sejenis kedua yaitu negatif 3Y dan 9Y. Maka kita tuliskan negatif 3Y ditambah 9Y. Yang terakhir ada 4 dan 6, itu sejenis karena sama-sama angka. Kita tuliskan seperti ini, tambah 4 ditambah negatif 6, atau lebih mudahnya kita tulis tambah 4 ditambah negatif 6. Kemudian kita hitung di mana 7 dikurang 8 itu jawabannya adalah negatif 1. Maka hanya kita tuliskan negatif X saja karena 1 tidak perlu ditulis. Yang selanjutnya ada negatif 3 ditambah 9. Maka jawabannya adalah 6 positif. 6Y positif. Kemudian 4 dikurang 6 itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, jadi hasil penjumlahan dari dua bilangan tadi adalah negatif X ditambah 6Y dikurang 2. Soal yang selanjutnya masih sama, hanya berbeda redaksi saja, di mana nanti 7X dikurang 3Y ditambah 4 harus kita kurang dengan negatif 8X tambah 9Y dikurang 6. Jadi kalau soalnya tentukan selisih berarti bentuk pengurangan. Kita tuliskan seperti ini. Dengan tanda kurangnya saya beri warna merah. Seperti yang tadi, kita kelompokkan yang sejenis juga, maka 7X dikurang negatif 8X. Nah, kalau pengurangan ini kasusnya sedikit berbeda dengan tambah. Karena dia kurang dengan bilangan negatif, maka tanda negatifnya kita beri kurung seperti ini. Untuk menghubungkan X dengan variabel setelahnya, kita gunakan tanda tambah nanti. Kemudian di sini ada negatif 3Y, kita kurangkan dengan 9Y. Yang terakhir ada 4, kita kurangkan dengan negatif 6. Nah, karena ada dua tanda kurang di sini, di garis kuning dan di garis putih, maka kita ubah menjadi tanda positif. Kita lihat 7X ditambah 8X, kemudian yang bergaris merah itu tetap. Yang terakhir yang paling belakang ada 4 ditambah 6. Nah, untuk yang garis merah, ini kan sama-sama negatif, maka sama saja kalau kita hitung negatif 3 ditambah negatif 9. Sehingga jawaban dari dua bilangan ini jika dikurangkan adalah 15X dikurang 12Y ditambah 10. Jadi berbeda ya hasilnya. Nah, jadi langkah-langkah untuk penjumlahan dan pengurangan seperti ini, kelompokkan dulu berdasarkan suku yang sejenis baru bisa dihitung. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Untuk perkalian bentuk aljabar dan pembagiannya ini tidak ada syarat apapun. Jadi kalau sukunya berbeda boleh dihitung. Nah, untuk perkalian dan pembagian ini nanti koefisiennya itu berubah. Maksudnya angkanya itu akan berubah karena dihitung. Nah, pangkat dari variabelnya pun juga akan berubah. Jadi yang akan kita hitung nanti adalah koefisiennya beserta pangkat dari variabelnya. Nah, untuk lebih mudahnya langsung ke contoh soal. Yang pertama ini tentang soal perkalian. Soal 1 ada 3AC dikali 4AB. Cara jawabnya, kita kalikan angka dengan angka.
di mana 3 dikalikan 4. Kemudian hurufnya kita tuliskan semua, kita gabung. Jadi AC kita gabung dengan AB. A-nya ada 2, kemudian ada B dan ada C seperti ini. Kemudian kita hitung 3 dikali 4 itu adalah 12. Kalau kita lihat A-nya ada 2, maka A berpangkat 2, B sendirian, dan C juga sendirian. Sehingga jawabannya adalah 12A kuadrat BC. Jadi kalau perkalian digabung semua huruf-hurufnya atau variabelnya. Soal yang nomor 2, di sini ada 2 kali A ditambah 3B. Ini perkalian bentuk distributif. Maka nanti kita kalikan, di mana 2 dikalikan dengan A, 2 juga dikalikan dengan 3B. Kalau dibuat panah bentuknya, 2 ini dikalikan A, kemudian 2 lagi dikalikan 3B. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini, 2 dikali A ditambah, karena tanda operasi yang di tengah tanda kurung adalah tambah, maka kita tulis tambah juga. Yang selanjutnya adalah 2 dikali 3B. Nah, kalau sudah seperti ini kita hitung masing-masing, di mana 2 dikali A adalah 2A, 2 dikali B berarti 6B. Nah, A dan B ini tidak sejenis, maka tuliskan saja cukup seperti ini. Untuk soal yang nomor 3, di sini ada Y dikali 4X dikurang 2Y. Maka sama seperti yang nomor 2, bentuk perkaliannya, Y nanti kita kalikan dengan 4X, kemudian nanti Y juga kita kalikan dengan 2Y. Jadi yang pertama, Y dikali 4X, kemudian operasinya adalah kurang, maka yang di tengah-tengah nanti tandanya juga kurang. Ini yang warna biru, tanda kurangnya. Yang terakhir ada Y dikali 2Y. Ini panah yang kedua. Kemudian kita kalikan Y dikali 4X. Tinggal digabung 4XY dikurang Y dikali 2Y adalah 2Y kuadrat, karena Y-nya ada 2. Untuk soal yang nomor 4 juga sama. Negatif 3P dikalikan dengan 5P dikurang 2Q. Maka nanti negatif 3P dikalikan 5P, kemudian negatif 3P kita kalikan dengan 2Q. Seperti ini. Tanda operasinya yang di tengah adalah kurang, maka kita tuliskan kurang juga. Ini yang di garis warna hijau tadi, negatif 3P dikali 5P. Kemudian di garis biru ada negatif 3P dikali 2Q, seperti ini. Sekarang angkanya kita kalikan, hurufnya kita gabung. Negatif 3 dikali 5 itu nanti negatif 15. P dikali P itu P kuadrat. Kemudian dikurang, negatif 3P dikali 2Q berarti 3 dikali 2 adalah 6. P dikali Q cukup kita gabung PQ. Sehingga jawabannya adalah negatif 15P kuadrat dikurang negatif 6PQ. Nah, sekarang perhatikan garis berwarna merah. Garis berwarna merah ini ada 2 tanda kurang dan negatif. Maka itu kita ubah dulu menjadi tanda tambah. Sehingga negatif 5P kuadrat kita tambahkan dengan 6PQ. Tetapi ini tidak bisa dihitung, maka cukup sampai di sini jawabannya. Nah, sekarang ada bentuk perkalian yang lain. 2 bilangan seperti ini. Tentukan bentuk hasil dari persamaan perkalian dari X tambah 3 dikalikan X ditambah 5. Cara hitungnya, yang pertama kita tuliskan dulu, di mana pengalinya adalah yang warna biru. Yang di belakang itu yang tetap. Jadi langkah pertama adalah kalikan X yang di depan dengan X yang di belakang. Kita tuliskan di sini, yaitu X dikalikan X. Langkah yang kedua, masih dari biru yang di depan, dikalikan dengan 5. Sehingga kita tuliskan X dikalikan 5. X-nya dari X yang berwarna biru, jadi yang di depan. Kemudian, panah yang ketiga, yaitu 3
dengan X. Kita tuliskan di sini. Maka 3 dikalikan X. Yang terakhir ada 3 dikalikan dengan 5. Kita tuliskan di sini. Nah, operasinya atau tanda hubungnya ini semuanya pakai tanda tambah. Untuk lebih mudahnya kita gunakan tanda tambah saja karena nanti kalau dikurang akan mengubah hasilnya. Kemudian kita kalikan masing-masing di mana X kali X adalah X kuadrat. Kita tulis di sini. Kemudian X kali 5 adalah 5X. 3 dikalikan X adalah 3X dan 3 kali 5 adalah 15. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada suku yang sejenis yaitu 5X dan 3X. Maka 5 dan 3 ini harus kita tambahkan. Maka jawaban dari perkalian X tambah 3 dikali X tambah 5 adalah X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. Jadi untuk mengalikannya perhatikan panah-panahnya tadi. Perhatikan tanda hubung yang warna-warni di atas yang ada nomornya. Sekarang masih ada contoh yang perkalian seperti ini, yaitu nomor 6. Tentukan bentuk persamaan dari X tambah 4 dikalikan dengan X dikurang 2. Kita tuliskan dulu X tambah 4-nya. Ini yang akan bergerak adalah X tambah 4. Langkah pertama adalah X dikalikan X. Kita tuliskan di sini. Langkah kedua adalah X dikalikan negatif 2, ditulis di sini. Ingat, karena dia kurang, maka itu menjadi bilangan negatif untuk angka di belakangnya. Maka 2-nya menjadi negatif. Langkah yang ketiga yaitu 4 yang biru itu dikalikan dengan X yang di belakang. Langkah, kita tulis begini. Langkah yang terakhir atau yang keempat adalah 4 kita kalikan dengan negatif 2. Kalau sudah, kita tuliskan di bawahnya X kali X adalah X kuadrat. X dikali negatif 2 menjadi negatif 2X. 4 kali X adalah 4X. Dan 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8. Nah, kita hitung yang sejenisnya di mana ada negatif 2X ditambah dengan 4 positif. Hasilnya nanti adalah 2X. Nilainya positif. Maka hasil perhitungan dari X tambah 4 dikali X kurang 2 adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Masih ada satu contoh lagi di mana dua-duanya adalah bilangan negatif. Yang di atas ini salah, angkanya yang di bawah saja dilihat. Ada 2X kurang 5 dikali X kurang 6. Kita tuliskan lagi, kemudian kita beri panah-panahnya. Langkah pertama, yang paling depan 2X dikali 5 dikali X, kita tuliskan di sini. Panah kedua ada 2X dikali negatif 6. Panah yang ketiga, maaf ini belum bergeser. Panah ketiga ini harusnya 5, negatif 5 dikalikan X. Panah yang keempat adalah negatif 5 dikalikan negatif 6. Panah ketiganya belum bergeser, ini mohon maaf. Kemudian kita tuliskan 2X dikali X adalah 2X kuadrat. Kemudian 2X dikali 6X ini 2X dikali negatif 6 adalah negatif 12X. Kemudian negatif 5 dikali X adalah negatif 5X. Dan yang terakhir ada negatif 5 dikali negatif 6 adalah 30 positif. Kita kelompokkan yang sejenis yaitu 12, negatif 12 dan negatif 5. Sehingga hasilnya adalah 2X kuadrat tambah negatif 17X ditambah 30. Boleh kita tuliskan seperti ini. Jadi kalau ada tambah dan negatif, itu nanti menjadi bentuk pengurangan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke contoh soal pembagian. Yang pertama ada 12 ABC dibagi 4 AB. Angka dibagi angka, huruf dibagi huruf. 12 dibagi 4, kemudian ABC. Kalau pembagian itu cara bacanya ABC kita bagi AB atau kita buang AB-nya. Kalau kita buang AB-nya maka tersisa hanya huruf C. Sehingga hasilnya adalah 3C. Jadi 12 ABC dibagi 4 AB hasilnya adalah 3C. Untuk yang kedua ada 20P pangkat 3 Q pangkat 2R. Kita bagi dengan 5P QR. 20 kita bagikan 5. Nah, 20 kita bagikan 5 yaitu 4. P pangkat 3
dibuang P-nya 1 atau dibagi P, hasilnya adalah P kuadrat. Ini yang warna hijau. Kemudian ada Q kuadrat dibagi Q. Q-nya ada 2 dibuang 1 tersisa Q. Yang terakhir ada R. R dibuang R maka habis. Jadi R-nya tidak usah ditulis karena sudah habis. Sehingga 20P pangkat 3Q pangkat 2R dibagi 5PQR jawabannya adalah 4P kuadrat Q. Soal yang ketiga di sini adalah 15M pangkat 5N pangkat 3P dibagi 20M pangkat 3N pangkat 5. Untuk lebih mudahnya kita tuliskan dalam bentuk pecahan saja. Seperti ini. Ini bentuk pecahannya. Nah, 15 kita bagikan 20. Kita sederhanakan. 15 dan 20. Angka yang bisa membagi keduanya adalah 5. 15 bagi 5 itu 3. 20 bagi 5 itu 4. Kemudian kita lihat huruf M-nya. M yang di atas berpangkat 5, yang di bawah berpangkat 3. Berarti lebih besar angka yang di atas. Maka yang kita buang adalah M-nya 2. Sehingga yang tersisa M pangkat, yang terbuang 3. Yang tersisa berarti M pangkat 2. Kemudian N-nya yang di atas berpangkat 3, kita buang 5. Maka masih tersisa N berpangkat 2. Karena tadi N-nya yang besar adalah angka yang di bawah, N pangkat 5 yang di bawah, maka kita tuliskan juga N pangkat 2-nya itu ada di bawah. Jadi nggak boleh di atas. Jadi mana yang terbesar, disitulah yang ditaruh tadi sisanya. Kemudian P-nya tidak bisa dibagi apa-apa, maka tetap kita tuliskan di tempat aslinya yaitu di atas. Sehingga jawabannya adalah 3M pangkat 2P per 4N pangkat 2. Nah, sekarang kita lanjut ke perpangkatan bentuk aljabar. Jadi, perpangkatan ini tidak berbeda jauh dengan bentuk perkalian. Nah, kalau ada A pangkat 2 berarti A dikalikan A. Kalau ada A pangkat 3 maka A-nya ada sebanyak 3 kali, bukan dikali 3 ya. Yang terakhir kalau ada A pangkat N maka A-nya dikalikan sebanyak N kali. N itu nanti tergantung angkanya yang mau kita masukkan berapa. Nah, kalau ada A pangkat A tambah 1 dikuadratkan, maka ini sama saja dengan A tambah 1 dikali A tambah 1. Ini nanti cara hitungnya seperti yang perkalian yang tadi. Nah, sekarang ada contoh soalnya. Tentukan hasil dari yang nomor 1 ada 2A, B, C kuadrat. Maka kita kuadratkan masing-masing, di mana 2-nya kita pangkatkan 2 atau dikuadratkan. A-nya kita pangkatkan dengan 2, B-nya kita pangkatkan dengan 2, C-nya juga dipangkatkan dengan 2. Di sini yang bisa dihitung hanya 2 pangkat 2 yaitu 4. Sehingga hasilnya adalah 4A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Untuk soal yang nomor 2, ada 3M pangkat 4, N pangkat 3. 3M pangkat 4N, semuanya dipangkatkan 3. Maka nanti masing-masing ya, 3-nya dipangkatkan 3. M berpangkat 4. Itu, ini harusnya dikali. Bentuk pangkat ini berarti nanti ini M 4 kali 3 dikali. Kemudian N-nya dipangkatkan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 27 M pangkat 12 N pangkat 3. Ini keliru. Ini pangkat 12. 27 M pangkat 12 N pangkat 3. Nah, sekarang soal yang ketiga di mana ada A tambah 1 kuadrat. Maka kita tuliskan A tambah 1 kali A tambah 1. Bentuk pengerjaannya seperti yang tadi. Kalau kita beri panah, A dikali A. Kemudian A-nya lagi dikalikan 1. Kemudian 1 ini dikali A. Yang terakhir ada 1 dikalikan 1. Jadi A dikali A, panah hijau. Panah yang kedua ada A kali 1. Yang ketiga adalah 1 kali A. Yang terakhir adalah 1 kali 1. Kita hitung. A kali A adalah A kuadrat. A kali 1 tetap A. A kali 1 juga tetap A. 1 kali 1 adalah 1. Di sini ada yang sejenis yaitu A tambah A.
Ingat, kalau hanya A berarti angka di depannya adalah 1, berarti 1 tambah 1 nanti 2A. Maka jawabannya adalah A kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Nah, sekian penjelasan tentang materi bentuk operasi hitung bentuk aljabar. Semoga mudah dipahami. Sampai ketemu pada video pembelajaran yang selanjutnya.